Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 73. Mo Awen menggelengkan kepalanya. Kau tidak bisa memberiku apa yang aku inginkan. Lagi pula, aku bukan pengawal bos, tapi bawahannya. Siapapun yang berani menyakiti bosku, bahkan jika aku harus menukar nyawaku dengannya, aku tidak akan takut. Lagi pula, kau bahkan tidak bisa mengalahkanku, jadi kau jelas bukan lawannya. Apa? Ekspresi Wang Rui berubah dan napasnya semakin cepat. Dia menatap Mo Awen dengan saksama dan bertanya dengan cepat. Maksudmu Tang Xiu bahkan lebih kuat darimu? Apakah bos lebih kuat dariku? Bahkan jika kalian bersepuluh, aku khawatir kalian masih bukan lawan bos. Kata Mo Awen ringan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju villa. Ekspresi wajah Wang Rui terus berubah. Ia teringat apa yang ia katakan kepada Tang Xiu di kasino dan juga saat ia tiba di villa, bersikap angkuh di hadapannya. Rasa malu dan sungkan segera muncul di wajahnya. Ia merasa seperti sedang mencoba mengajari seekor ikan berenang, memamerkan keterampilannya yang buruk di hadapan seorang ahli, tanpa menyadari betapa ia telah mempermalukan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, berapa lama lagi aku harus kehilangan muka sebanyak ini? Sambil menggelengkan kepalanya, Wang Rui tersenyum pahit sebelum mengikuti Mo Awen menuju villa. Lengan kanannya terkilir dan dia tidak bisa melawan lagi. Oleh karena itu, dia harus segera mencari seseorang untuk memperbaikinya. Di balkon villa. Melihat keduanya, Tang Xiu, Viviani, dan si gendut Li sudah mengetahui hasil pertarungan tersebut, namun mereka tidak memperlihatkan ekspresi mengejek kepada Wang Rui. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, salahkan Mo Awen karena terlalu kuat. Namun, Tang Xiu adalah orang yang paling tertekan di antara mereka, karena ia berpikir bahwa Wang Rui dan Mo Awen cukup setara dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, ia membiarkan mereka bertarung sehingga Mo Awen akan menuai keuntungan darinya. Namun, Mo Awen maju dengan pesat karena pencerahannya yang tiba-tiba, menyebabkan Wang Rui tidak lagi menjadi lawannya. Oleh karena itu, selain menyerang watak Wang Rui yang tajam dan tajam, tidak ada efek lain apapun. Bos! Mo Awen bersikap hormat seperti biasa. Kau melakukannya dengan baik. Sayang sekali tujuanku belum tercapai. Namun, karena kekuatanmu telah meningkat, itu tetap hal yang baik, kata Tang Xiu sambil tertawa. Bab 300, Permohonan. Melihat Wang Rui yang tertunduk dan malu, Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Jangan berkecil hati. Tidak ada akhir dalam perjalanan seni bela diri. Terkadang mengalami kemunduran adalah hal yang baik, dan seniman bela diri harus waspada terhadap kesombongan dan kecerobohan. Seseorang harus tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dan ada surga di balik surga. Aku menunggumu untuk menantang bawahanku lagi saat kamu menjadi lebih kuat. Wang Rui menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Aku akan menantang pria itu lagi, tetapi tujuan akhirku adalah dirimu. Aku harap aku bisa menantang dan mengalahkanmu suatu hari nanti. Aku akan menunggu, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Di sampingnya, dengan sorot mata yang tidak biasa, Viviani tiba-tiba datang di hadapan Mo Awen dan berkata, Ajari aku kungfumu. Aku ingin mengakuimu sebagai guruku. Mengakui seorang guru? Mo Awen tertegun dan langsung menatap Tang Xiu. Hei, jangan lihat aku. Jangan libatkan aku, kata Tang Xiu sambil melambaikan tangan. Berpikir sejenak, Mo Awen menatap Viviani dan berkata perlahan. Maaf. Aku tidak punya niat untuk menerima murid. Viviani segera berkata. Asalkan kau bisa membuatku menjadi sekuat dirimu, aku akan membayar berapapun harganya. Bagaimana kalau aku membayarmu dengan uang? Aku kaya dan punya banyak uang. Mo Awen menggelengkan kepalanya. Aku tidak kekurangan uang. Bahkan jika kamu memberiku segunung emas, aku tetap tidak akan menerimamu sebagai murid karena aku tidak punya banyak waktu. Viviani menoleh menatap Tang Xiu dengan mata memohon. Tang Xiu terdiam sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, karena dia tidak mau menerimamu sebagai murid, aku juga tidak punya cara apapun. Dia mungkin bawahanku, tetapi aku tidak akan pernah memaksanya melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Selain itu, dia tidak cocok menjadi gurumu. Yang menjadi kelebihannya adalah keterampilan membunuh. Misalnya,
pertarungan antara dia dan Wang Rui tadi. Jika itu pertarungan langsung, Wang Rui paling-paling akan terbunuh olehnya dalam pertarungan itu. Terkejut, Wang Rui tercengang. Dengan amarah di matanya, dia berkata, "Bukankah itu agak berlebihan, Tang Xiu? Bahkan jika aku lebih lemah dari Mo Awen, bisakah dia membunuhku dalam 10 gerakan?" Mo Awen menyela. 10 gerakan terlalu banyak. Aku bisa membunuhmu dalam 5 gerakan. Bibir Wang Rui bergerak beberapa kali, tetapi tidak ada suara yang keluar. Namun, ekspresi tidak percaya di wajahnya sepenuhnya mengungkapkan perasaannya. Tepat pada saat ini, Tang Xiu bergerak dan mencengkeram lengan Wang Rui dengan sangat cepat. Sebelum Wang Rui sempat bereaksi, ia menggoyangkan pergelangan tangan Wang Rui sementara tangan lainnya memegang bahu Wang Rui. Dengan suara, krek, ekspresi Wang Rui berubah drastis, lengannya yang terkilir telah diperbaiki. Menarik tangannya kembali, Tang Xiu kemudian berkata dengan tenang. "Kau tidak perlu meragukannya. Ketika Awen melawanmu, dia memiliki banyak peluang bagus untuk membunuhmu secara langsung. Namun karena dia tahu bahwa kau bukanlah musuh, maka dia tidak melakukannya karena belas kasihan. Selain itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika melawanmu." Wang Rui melambaikan tangannya. Karena ia hanya merasakan sedikit nyeri dari lengannya yang terkilir dan tidak ada gejala lain, kemarahan di matanya perlahan memudar, digantikan oleh senyum pahit. Ia lalu mengangguk dan berkata, "Aku tahu ia tidak berusaha sekuat tenaga." Tang Xiu berbalik dan menatap Viviani yang tampak tidak senang dan segera berkata sambil tersenyum. "Sebenarnya, aku punya cara untuk membuatmu lebih kuat, tapi itu agak berbahaya." Semangat Viviani pun bangkit. Ia dipenuhi kebencian, ingin mencari orang-orang yang telah membunuh saudara-saudaranya dan membalaskan dendam mereka. Karena itu, ia pun bertanya cepat-cepat. "Ada apa?" "Kita akan membicarakan masalah ini nanti," kata Tang Xiu. Setelah mengatakan itu, dia menatap si gendut Li dan Wang Rui dan berkata sambil tersenyum tipis. "Kalian berdua, masalah hari ini sudah selesai. Bukankah kalian harus kembali beristirahat?" Sambil mengepalkan tangannya, Wang Rui lalu berbalik dan pergi bersama kedua anak buahnya. Adapun si gendut Li, dia tidak bergerak dan dengan riang menatap Tang Xiu sambil tersenyum dan bertanya. "Saudara Tang, kamu belum menikmati tarian 7 Dewi, bukan? Karena ada seorang wanita cantik yang menemanimu malam ini, kamu tidak boleh pergi. Tapi tidakkah kamu akan membiarkannya berlalu besok? Jika kamu dapat menyelesaikan seluruh rangkaian tarian 7 Dewi, aku akan mentraktirmu pesta." "Saya perlu melihat situasinya terlebih dahulu. Saya berencana untuk pergi besok, tetapi jika badai di laut belum berakhir saat itu, saya akan tinggal selama 1 hari lagi, dan kemudian mengalami tarian 7 Dewi ini," kata Tang Xiu sambil tersenyum. "Kau mau pergi? Kemana?" "Kau mau pulang?" tanya si gendut Li, heran. "Tidak, aku akan melakukan ekspedisi." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi aneh, si gendut Li menatap Tang Xiu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Anak muda zaman sekarang punya ide bagus. Tapi kalau kamu pergi berpetualang, jangan beritahu bocah Gunung Kinceng itu. Kalau tidak, dia pasti akan mengikutimu seperti plester, kamu tidak akan bisa menyingkirkannya." "Mengerti?" Tang Xiu mengangguk. Dia tidak berniat memberitahu orang lain tentang pulau pribadi yang dibelinya, kecuali kepada orang-orang terdekatnya. Toh, dia akan membangun tempat yang benar-benar miliknya di sana sebagai pangkalan untuk melatih pasukannya. Jadi, sama sekali tidak boleh dibocorkan. Bersamaan dengan kepergian si gendut Li, Tang Xiu mengisyaratkan Mo Awen dan Mo Au untuk kembali dan beristirahat. Ia kemudian membawa Viviani ke ruang tamu. "Jika kalian ingin menjadi lebih kuat, kalian dapat berlatih di beberapa kamp pelatihan dan membalas dendam setelahnya. Aku mendengar Mo Awen berbicara tentang mereka. Ada banyak kamp pelatihan di dunia yang mengkhususkan diri dalam melatih para ahli. Jika kalian ingin pergi ke sana, kalian dapat dengan cepat bangkit di atas yang lain." "Kamp pelatihan?" Viviani teringat bahwa Tom Regie pernah mengalami hal seperti itu dan mengangguk dalam diam. Sebelumnya, dia selalu penyayang dan berhati lembut. Bahkan kepada mereka yang berbuat jahat, dia tidak akan membunuh mereka dan hanya memberi mereka beberapa pelajaran yang keras, lalu memeras sejumlah besar uang dari mereka untuk menyelesaikannya.
Baru sekarang dia menyadari bahwa kelembutan hatinya telah membunuh banyak anggota keluarganya. Terima kasih, Tang Xiu. Viviani berkata lalu berbalik untuk pergi. Melihat punggungnya, Tang Xiu diam-diam mendesah dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah tindakannya akan baik atau buruk baginya. Namun, dia berpikir bahwa kekuatan khususnya akan sia-sia jika dia tidak menjadi lebih kuat. Tarian Tujuh Dewi? Mengingat program yang dipilihnya sebelumnya, Tang Xiu menggelengkan kepalanya diam-diam. Si gendut Li sengaja membuatnya tampak misterius, menyebabkan rasa ingin tahu yang kuat muncul di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia juga tidak bisa tidur sekarang, jadi dia memutuskan untuk mencoba program ini, mencari tahu apa sebenarnya keajaibannya. Tolong atur tarian Tujuh Dewi untukku. Setelah menggunakan telepon rumah di gedung itu untuk menelepon Jasmine, Tang Xiu berbicara terus terang. Baiklah. Seseorang akan segera mengantarmu ke sana. Beberapa menit kemudian, seorang gadis berpakaian menggoda dengan gaun tidur tiba di kediaman Tang Xi dan berkata dalam bahasa Inggris yang fasih. Anda Tuan Tang? Wakil Presiden Jasmine memerintahkan saya untuk memandu Anda ke pusat kesenangan. Ya, ini aku. Tang Xiu mengangguk. Sambil mengikuti di belakang gadis itu, Tang Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona cantik, bisakah Anda memberitahu saya terlebih dahulu seperti apa program tarian Tujuh Dewi itu? Hanya saja teman saya selalu terlihat misterius dan tertutup saat membicarakannya. Hei! Gadis itu tak kuasa menahan tawanya, lalu bertanya sambil tersenyum. Tuan, Anda tidak tahu acara macam apa tarian Tujuh Dewi itu? Aku benar-benar tidak tahu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Gadis itu berkata sambil tersenyum. Karena kamu tidak tahu, sebaiknya kamu ikut denganku. Tunggu sampai kamu benar-benar mengalaminya. Kamu pasti akan sangat menikmatinya selama kamu tetap hidup dan sehat. Hidup dan sehat? Apa artinya? Ekspresi bingung terpancar di wajah Tang Xiu. Melihat gadis itu yang tidak ingin menjelaskan lagi, dia hanya bisa memendamnya dalam hati sambil terus berjalan di sampingnya. 7 atau 8 menit kemudian, mereka sampai di sebuah bangunan bergaya Eropa. Setelah mengamati sekeliling, Tang Xiu menyadari bahwa bangunan ini agak aneh. Pertama, belum lagi dinding luarnya dicat merah. Setiap jendelanya tirainya dibuka, yang memperlihatkan bagian dalamnya dicat dengan warna merah tua, jingga, merah tua, hijau, hijau tua, nila, dan ungu. Selamat datang, Tuan yang terhormat. 4 gadis cantik dengan rok panjang menggoda berdiri di depan gedung, menyapa Tang Xiu. Tang Xiu mengangguk dan mengikuti gadis itu ke dalam gedung. Ia kemudian menyadari bahwa desain dan dekorasi interiornya penuh dengan suasana yang meragukan karena ada tabung baja mengilap yang didirikan di tengah aula yang dikelilingi oleh dinding dengan lampu emas yang menyala-nyala. Desain yang menarik itu sendiri tidak hanya memiliki model wanita cantik yang sedikit aneh, bahkan ada banyak yang seharusnya adalah pria tampan atau pria yang kuat dan keren. Tuan Tang, kami memiliki 7 pusat hiburan di sini. Bolehkah saya bertanya lantai berapa Anda ingin pergi? Gadis itu membawa Tang Xiu ke pintu lift dan bertanya sambil tersenyum. Apa bedanya? Tanya Tang Xiu. Makin tinggi lantainya, makin cantik ceweknya dan makin mahal harganya. Tapi, Wakil Presiden sudah menjelaskan bahwa kamu bebas biaya sama sekali, jadi kamu bisa pilih lantai mana saja yang kamu mau. Kata gadis itu. Ke lantai 7, kata Tang Xiu tanpa berpikir. Baiklah. Saat pintu lift terbuka, gadis itu membawa Tang Xiu bersamanya. Saat mereka tiba di lantai 7, Tang Xiu melihat seorang wanita berpakaian terbuka. Sosoknya sangat seksi dan menggoda saat berdiri di luar, dengan senyum yang mempesona di wajahnya. Gadis yang membimbingnya memperkenalkan. Tuan Tang, dia Real, yang bertanggung jawab atas lantai 7. Karena saya telah mengantar Anda ke sini, saya telah menyelesaikan tugas saya. Saya harap Anda menikmati masa tinggal Anda di sini. Setelah berkata demikian, dia membungkuk sedikit ke arah Tang Xiu, kembali ke lift dan langsung pergi. Silakan pimpin jalannya. Samar-samar, Tang Xiu bisa menebak sesuatu, tetapi belum yakin. Oleh karena itu, dia berkata langsung kepada Real. Silakan. Real menuntun Tang Xiu berjalan di bawah cahaya ungu.
Mereka melewati 2 koridor dan kemudian tiba di sebuah ruangan yang didekorasi dengan baik, namun masih bergaya ambigu. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Tuan Tang, silakan beristirahat sebentar. Ada buah-buahan dan makanan penutup di atas meja serta berbagai minuman di dalam lemari es. Jika Anda ingin mandi terlebih dahulu, Anda dapat pergi ke kamar mandi di ruang samping. Mohon maaf, kami harus bersiap sekitar 20 menit. Acara akan dimulai secara resmi setelahnya." "Apakah program ini agak merepotkan?" tanya Tang Xiu. Tidak. Selama kemampuanmu bagus, itu pasti kenikmatan terbaik di dunia. Jika tidak ada perintah lain, mohon permisi dulu, kata Rial sambil tersenyum. Tang Xiu melambaikan penglihatannya lalu mengamati ruangan seluas 200 hingga 300 meter persegi ini. Itu mewah dan luar biasa. Di depan sofa kulit panjang terdapat meja panjang yang dipenuhi berbagai macam makanan penutup dan buah-buahan, bahkan banyak lauk pauk yang lezat di atasnya. Bahkan ada loker di samping sofa dengan setumpuk majalah mode. Di dinding tergantung TV LCD 60 inci. TV itu dimatikan, tetapi menayangkan foto-foto wanita cantik. Aku akan mandi. Bab 301, aku tidak suka itu. Pintu kamar mandi berada di pojok samping saat Tang Xiu berjalan ke sana. Perjalanannya ke Saipan membuatnya agak lelah, jadi dia benar-benar butuh mandi yang menenangkan. Namun, saat ia memasuki kamar mandi, ia sedikit terkejut karena sesuatu yang aneh muncul di matanya. Di dalam kamar mandi itu ada 2 gadis cantik yang mengenakan pakaian pembantu dan memiliki fitur wajah yang hampir sama, tampaknya mereka kembar. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tang Xiu terkejut. "Halo, Tuan. Kami akan memandikan Anda." Kedua saudara kembar cantik itu tersenyum dan berkata serempak. Merasa canggung dan malu, Tang Xiu melambaikan tangannya. "Tidak perlu. Aku akan mandi sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu, jadi kalian berdua bisa keluar." Salah satu gadis tersenyum tipis. "Tuan, kami di sini untuk memandikan dan memakaikan baju untuk Anda. Jika Anda menolak layanan kami, manajer kami akan berpikir bahwa kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan akan menghukum kami, karena ia akan berpikir para tamu tidak puas." "Jangan khawatir. Aku akan menelepon manajermu. Silakan keluar," kata Tang Xiu. Kedua saudari kembar itu saling berpandangan. Kemudian, mereka berdua mengangguk dan berbalik untuk meninggalkan kamar mandi. Melihat mereka pergi, barulah Tang Xiu merasa lega. Meskipun dia tidak keberatan melakukan seks bertiga di tempat asing, dia tidak keberatan saat ini. Tarian 7 Dewi menggelitik minatnya, dan dia ingin tahu apa sebenarnya itu. Setelah menanggalkan pakaiannya, dia bersantai di kamar mandi. Setelah itu, dia mengenakan gaun tidur yang telah disiapkan dan pergi ke lorong di luar. Namun kemudian dia berhenti dan linglung. Di dalam aula, ada 7 gadis berdiri di sana dengan kain muslin tipis di bagian dada. Masing-masing dari mereka adalah wanita paling cantik, dengan pesona feminin yang terpancar dari setiap gerakan mereka. Tepat pada saat ini, mereka berdiri di sana di dekat dinding, menunggu dengan tenang. Yang membuat Tang Xiu terperangah adalah dia dapat melihat dengan jelas bahwa ketujuh gadis ini hanya mengenakan selapis tipis kain muslin dengan warna yang berbeda, merah tua, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, 7 warna. Namun, tidak ada penutup lain di balik kain muslin tipis mereka. Dengan matanya yang tajam dan jeli, Tang Xiu dapat melihat dengan jelas sisi, misterius dan mendalam, dari ketujuh gadis tersebut. "Halo Pak." Kata-kata dalam bahasa Inggris yang fasih keluar dari mulut ketujuh gadis itu. Tak lama kemudian, angin sepoi-sepoi yang harum datang saat ketujuh gadis itu datang ke sisi Tang Xiu. Mereka seperti burung oriole, burung layang-layang, dan kupu-kupu, saat beberapa dari kawanan gadis muda yang mempesona ini menggenggam lengan Tang Xiu sementara yang lain dengan lembut mendorong punggungnya ke arah sofa. "Apakah kamu ingin beristirahat dulu dan menonton kami berdansa, atau langsung ke intinya?" Seorang gadis berpakaian muslin putih dengan penampilan oriental yang cantik, bertanya kepada Tang Xiu dengan riang. Batuk, setelah batuk kering beberapa kali, Tang Xiu berkata, "Mari kita mulai." Gadis berbaju muslin putih itu tersenyum tipis sambil berjalan ke samping, mengambil remote kontrol dan menekan tombol di atasnya.
Segera setelah itu, sofa tempat Tang Xiu duduk secara otomatis terpisah saat dinding terbelah menjadi beberapa lubang dengan tirai muslin dan tali baja seperti sutra. Sofa itu sendiri terus berubah dan segera membentuk tempat tidur yang cukup besar untuk menampung 10 orang. Ini. Terkejut oleh pemandangan itu dan kendati dia berpengalaman dan berpengetahuan, tetap saja, Tang Xiu tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu sekarang, yang mengubah total penampakan ruangan itu hanya dalam waktu setengah menit. Kecuali tempat tidur yang sudah dirakit ulang, bahkan spray dan perlengkapan tidur sudah diganti secara otomatis dan ditata dengan rapi di tempat tidur. Tirai muslin tipis dengan 7 warna pelangi, semuanya telah diikat dengan posisi duduk Tang Xiu di ujung tempat tidur. Di seberangnya, terdapat sebuah tempat tidur besar yang ditutupi tirai kasa putih, yang semuanya sedang dibaringkan saat ini bersama ketujuh gadis yang berada di tempat tidur besar itu. Di kedua sisi aula, wastafel logam terangkat seperti aliran air lalu menyembur keluar. Saat pencahayaan di ruangan meredup dan digantikan dengan lampu kaleidoskopik, ruangan itu pun dihiasi dengan pemandangan yang seperti mimpi. Yaitu, pandangan Tang Xiu tertuju pada cahaya dan bayangan warna-warni yang mengambang di mana-mana. Proyeksi cahaya itu adalah semua postur, pertarungan, antara pria dan wanita di atas ranjang yang sedang beraksi. Ding! Terdengar suara gemerincing, diikuti gema alunan musik merdu. Tirai tipis yang menutupi 7 gadis di seberangnya mulai bergerak saat tubuh mereka yang lembut dan halus terus-menerus mengubah postur dan membentuk gambar yang sangat memikat. Tuan Tang, akulah Dewi pertama Scarlet Baby yang membutuhkan cintamu. Tepat saat alunan musik yang merdu itu berakhir, gadis berbusana muslin merah itu keluar tanpa alas kaki dari balik tirai tipis di seberangnya sambil melangkah maju selangkah demi selangkah. Jari-jarinya yang putih dan ramping dengan lembut melepaskan tali tipis di dadanya. Seketika, dadanya yang putih bersih dengan puncak kembarnya yang menonjol dan tulang selangka yang memikat semuanya tersaji di hadapan Tang Xiu, bahkan bagian bawahnya. Alisnya berkerut dalam, semakin Tang Xiu memperhatikan, semakin aneh perasaannya. Saat payudara telanjang gadis itu muncul, dia mendesah dalam hati, karena dia akhirnya mengerti apa sebenarnya tarian 7 dewi itu. Mengusir. Sosoknya melintas dan langsung muncul di hadapan gadis itu, mengambil tali merah yang terlepas pada kain tipis berwarna merah dan mengikatnya kembali. Ia lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Sudahlah, hari ini kita akhiri saja." Tiba-tiba aku teringat bahwa masih ada yang harus kulakukan, jadi aku harus pergi sekarang. Gadis berpakaian muslin merah itu tertegun ketika matanya yang jernih menatap Tang Xiu tanpa berkedip, tidak mengerti mengapa dia terburu-buru pergi. Dari balik tirai tipis itu, keenam gadis lainnya pun muncul silih berganti, menatap Tang Xiu dengan ekspresi bingung, juga tak mengerti mengapa Tang Xiu harus buru-buru pergi padahal acaranya baru saja dimulai. Mungkinkah dia tiba-tiba merasa bahwa dirinya tidak pandai dalam aspek itu? Namun, mereka telah dilatih untuk memenuhi semua permintaan tamu sebanyak mungkin dan memperlakukan tamu sebagai dewa. Oleh karena itu, mereka melepaskan tali pakaian depan mereka dan berdiri telanjang bulat di hadapan Tang Xiu. Tang Xiu mengerutkan kening dalam-dalam dan menggeram. "Kalian semua kembali tidur." Bingung, gadis berpakaian muslin putih itu bertanya, "Tuan, mungkinkah pelayanan kami tidak memuaskan Anda? Atau apakah Anda tidak puas dengan penampilan kami?" Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak tahu apa programnya sebelum aku datang ke sini untuk menikmati tarian 7 dewi ini. Hanya setelah aku melihat penampilanmu, akhirnya aku mengetahuinya. Aku tidak membutuhkan layanan seperti itu." Setelah berkata demikian, Tang Xiu melangkah ke kamar mandi dan mengenakan kembali pakaiannya, meninggalkan aula itu di bawah tatapan aneh ketujuh gadis itu. Di koridor luar, postur Anggun Real menjauh dari dinding saat jari-jarinya yang ramping menjepit sebatang rokok. Ekspresinya agak sulit dilihat dengan jelas karena agak longgar. Namun, ketika pintu di ruangan seberang dibuka dan Tang Xiu keluar dari dalam, ekspresinya tampak kusam saat dia dengan cepat mematikan rokoknya dan menatap Tang Xiu dengan ekspresi bingung. Biasanya, dia tidak boleh merokok di sini, karena beberapa tamu tidak menyukai bau asap rokok. Namun, dia merasa santai karena dia pikir Tang Xiu tidak akan keluar dan sedang menikmati tarian 7 dewi saat ini. "Tuan Tang, Anda..."
Tang Xiu melambaikan tangannya untuk menyela, lalu berkata, "Bisakah kau memberitahuku apa hakikat pertunjukan tari tujuh dewi ini? Sifat dari program ini?" Real berpikir sejenak lalu menjawab, "Kami menyediakan layanan terbaik dan gadis-gadis terbaik untuk memuaskan semua kebutuhan Anda. Namun, tamu yang berani memilih tari tujuh dewi juga harus sangat hebat di ranjang. Ia tidak hanya bisa memuaskan dirinya sendiri, ia juga harus mampu memuaskan ketujuh gadis ini. Kami juga punya aturan khusus di sini. Jika tamu tersebut bisa memuaskan ketujuh gadis, kami hanya akan mengenakan biaya sesuai yang sudah ditetapkan. Namun, jika tamu tersebut hanya mampu memuaskan satu gadis, ia harus membayar 6 kali lipat biayanya, 5 kali lipat untuk 2 gadis yang puas, dan seterusnya. Namun, jika tamu tersebut tidak mampu memuaskan satu gadis pun, ia harus membayar 7 kali lipat biayanya." Sambil menatap Real dengan ekspresi tercengang dan lidahnya keluh, Tang Xiu akhirnya mengerti mengapa Li tua gendut menunjukkan ekspresi aneh itu setelah mendengar bahwa dia memilih program tari tujuh dewi. Dia juga akhirnya mengerti arti dari apa yang dia katakan tentang persyaratan khusus untuk menjadi kuat. "Bajingan sialan itu!" Sambil mengumpat dalam hati, Tang Xiu kemudian menatap Real dan berkata dengan ringan, "Maafkan aku. Aku tidak tahu bahwa tarian tujuh dewi adalah program semacam ini sebelumnya. Aku memilihnya karena kupikir itu hanya tarian biasa. Tapi sekarang, aku tidak akan melanjutkannya. Telepon Jasmine dan katakan padanya bahwa aku bukan pria biasa yang akan mendekati wanita manapun." Ini. Real tercengang. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan berbicara seperti itu padanya. Melihat kepergian Tang Xiu, dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jika dia hanya tamu biasa, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Dia telah memilih acaranya, dan meskipun dia tidak bermain, dia seharusnya membayar 7 kali lipat biaya karena gagal memuaskan ketujuh gadis itu. Namun, Tang Xiu bukanlah tamu biasa. Dia dibebaskan dari pembayaran. Ekspresi Real berubah beberapa kali sebelum dia buru-buru mengambil ponselnya dan menghubungi nomor ponsel Jasmine. Wakil Presiden Jasmine, Tuan Tang berkata bahwa dia tidak tahu isi tarian tujuh dewi sebelumnya, jadi dia memilih program itu untuk mencari tahu apa isinya. Namun sekarang dia pergi setelah mengetahuinya. Dia tidak bermain? Ya. Dia baru saja pergi. Jadi begitu. Saat Tang Xiu tiba di lantai pertama, dia tiba-tiba mengerutkan kening saat pandangannya tertuju pada seorang pria asing yang sedang memeluk dua gadis yang menggoda dan masuk melalui pintu depan. Dia bukan tipe pria yang mengunjungi seorang wanita lalu pergi begitu saja tanpa melakukan apapun, dia juga tidak menyukai wanita yang telah diperalat oleh orang lain. Karena itu, dia hanya melirik pria asing itu dengan acuh tak acuh dan berjalan menuju pintu. "Tuan Tang." Di luar pintu depan, sambil mengendarai mobil Roadster, Jasmine berhenti di depan Tang Xiu, membuka pintu mobil dan menghalangi jalan Tang Xiu. "Kamu baru saja menerima telepon dari seseorang di dalam, bukan? Aku tidak suka acara tari tujuh dewi, jadi aku akan kembali." Jasmine tertawa pelan. "Anda adalah tamu VIP kami, Tuan Tang. Jadi kami akan menghormati semua keputusan Anda dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan Anda. Karena Anda tidak ingin bermain, izinkan saya mengantar Anda kembali." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 302, Perjalanan ke Laut. Tang Xiu melirik mobil sport itu dan mengangguk, berputar mengelilingi mobil dan kemudian duduk di kursi depan. Dia kemudian menatap Jasmine dan berkata dengan ringan, "Resor milikmu ini memiliki kasino dan juga tempat ini. Apakah kamu tidak takut dengan pemeriksaan otoritas setempat?" Melihat Tang Xiu dengan ekspresi aneh, Jasmine tertawa pelan. "Tuan Tang, Anda tidak tahu, tetapi petinggi yang memiliki kekuatan nyata di pemerintahan daerah juga memiliki saham di resor tersebut, yang darinya ia bisa mendapatkan banyak dividen setiap tahunnya. Jadi begitulah adanya." Mengangguk dan mendesah dalam hati, Tang Xiu sendiri tidak ingin mengatakan apapun tentang situasi di mana pejabat seperti itu memegang payung perlindungan atas masalah tersebut. Bagaimanapun, fenomena ini begitu meluas sehingga, apalagi berbicara tentang negara asing, itu bahkan merupakan masalah normal di dalam negeri.
2 menit kemudian, mobil roadster itu telah diparkir di depan villa pantai tempat Tang Xiu menginap. "Baiklah, selamat malam, Tuan Tang," sapa Jasmine sambil tersenyum. Mengangguk padanya sebagai jawaban, Tang Xiu hendak memasuki pintu masuk halaman ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. "Nona Jasmine, Anda seharusnya memperhatikan berita meteorologi laut, kan? Apakah akan ada badai di laut besok?" Jasmine berkata, "Perakiraan cuaca laut malam ini melaporkan bahwa laut akan tenang besok. Namun, saya pikir laporan ini agak tidak dapat diandalkan karena perubahan iklim yang cepat di lautan. Mungkin cuaca tenang untuk saat ini, tetapi kemudian badai besar mungkin terjadi beberapa saat kemudian." "Apakah kamu mengatakan bahwa iklim laut itu tidak menentu?" tanya Tang Xiu. Jasmine mengangguk setuju. "Itulah yang kumaksud." Setelah berpikir sejenak, Tang Xiu berkata dengan nada yang dalam. "Karena iklim laut tidak menentu, aku tidak perlu tinggal lama di sini. Tolong beritahu Tom bahwa kita akan berangkat lebih awal besok. Selain itu, kita akan tinggal di sini setelah menyelesaikan urusan." "Oke." Jasmine mengangguk. Keesokan paginya, Tang Xiu dan Mo bersaudara meninggalkan Lau Bay Resort bersama seseorang yang dikirim oleh Tom Regie untuk mengawal mereka ke Red Sun Bay. Saat mereka tiba di sana, dek sementara telah dibangun, membentang puluhan meter dari air laut dengan kapal pesiar mewah yang diparkir di sana. Di sana, Tom Regie sudah lama tiba dan menunggu Tang Xiu. Melihat kedatangan mereka, dia tertawa dan berkata, "Semuanya sudah diatur. Aku sudah mengirim orang untuk berlayar puluhan mil ke laut dan semuanya normal. Selain itu, kru, makanan, dan minuman yang kalian butuhkan dalam perjalanan kalian semuanya sudah disiapkan di kapal, cukup untuk pelayaran seminggu." "Terima kasih." Tang Xiu tersenyum. "Sama-sama." Tom Regie menyeringai dan menemani ketiganya menaiki kapal. Saat mereka tiba di sana, Tang Xiu tiba-tiba bertanya, "Tom, berapa harga yang akan kau jual untuk kapal penjelajah ini jika aku ingin membelinya?" Terkejut sejenak dan tampak enggan, Tom Regie kemudian berkata perlahan setelah beberapa detik terdiam. "Saya memesan kapal penjelajah ini dari luar negeri, dan perancang kapalnya adalah yang terbaik di dunia. Total biaya pembeliannya adalah 160 juta dolar Amerika. Jual saja padaku seharga 200 juta dolar Amerika, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Saat wajah Tom Regie berkelebat, dia melirik Mo Awen yang terdiam di samping, menggigit giginya sebentar dan akhirnya berkata, "Kalau begitu, itu milikmu. Kalau begitu, tolong siapkan dokumen penjualannya. Aku akan membayarmu setelah kita kembali dan menandatangani kontrak," kata Tang Xiu sambil tersenyum. "Tidak masalah." Keputusan telah dibuat, Tom Regie segera menurutinya dengan senang hati. Meskipun harga yang ditawarkan Tang Xiu cukup tinggi, dia tetap saja rugi. Lagi pula, Tang Xiu menang 1 miliar di kasinonya tadi malam. Uangnya dalam RMB, tapi sekitar 100 juta dolar Amerika. Dengan kata lain, Tang Xiu hanya menghabiskan puluhan juta USD untuk membeli kapal penjelajahnya. Kapal kemudian berlayar setelah Tom Regie turun. Langit biru dan lautan biru gelap bergema satu sama lain saat membentang luas sejauh mata memandang. Di dek depan kapal, Tang Xiu berdiri, menantang angin dan ombak pemandangan laut bersama dengan harapan samar di dalam hatinya. Dia berharap untuk tiba di Pulau Sembilan Naga. Sampai sekarang, pulau itu masih di bawah pengelolaan penjual. Namun, berita muncul lebih dari sebulan yang lalu bahwa pihak lain siap memindahkan orang-orang ke sana, sementara itu masalahnya adalah kapan dia akan menerima pulau itu. Sebelum ini, Tang Xiu tidak punya waktu luang. Jadi, seharusnya tidak ada yang mengelola pulau itu sekarang. Pulau Sembilan Naga terletak di lokasi yang sangat khusus di lautan, di mana hanya beberapa orang yang seharusnya berada di dekatnya. Jadi, kurasa tidak ada seorang pun di sana sekarang. Ketika memikirkan sampai di sana, Tang Xiu tersenyum tipis. Terlepas dari apakah saat ini tidak ada seorang pun di pulau itu, bahkan jika ada, ia harus mengusir mereka dari sana. Ia adalah pemilik pulau itu dan tidak seorang pun diizinkan ke sana tanpa izinnya. "Bos, ada telepon untukmu." Di belakangnya, Mo Awen tiba dan menyerahkan telepon satelit kepadanya. Setelah Tang Xiu mengambilnya, dia lalu berbicara dengan nada yang dalam. "Tang Xiu sedang berbicara.
Suara Gu Xiaosui kemudian terdengar dari telepon. Grandmaster, apakah Anda sedang dalam perjalanan ke Pulau Sembilan Naga? Saya tidak mengganggu Anda, bukan? Mendengar suara Gu Xiaosui, Tang Xiu langsung tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kapalnya baru saja berlayar. Apa ada sesuatu?" "Ya, Grandmaster. Tian Li, Hao Lei, dan 2 orang lainnya telah kembali dan memberitahu Elder Ji tentang perintah Anda. Mereka juga kembali dan membawa total 28 miliar. Apakah Anda ingin saya mentransfer uang ke rekening Anda, atau haruskah saya menunggu Anda kembali nanti?" tanya Gu Xiaosui. Tang Xiu berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. "Simpan 18 miliar dan kirimkan aku 10 miliar. Mungkin akan butuh banyak uang untuk mengubah Pulau Sembilan Naga. Selain itu, untuk sisa 8 miliar, setelah membeli ginseng, aku akan menyimpannya." "Begitu ya? Kalau begitu, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan uang ke rekeningmu nanti. Selain itu, Grandmaster, apa yang kau inginkan dariku untuk membantumu mengubah Pulau Sembilan Naga?" kata Gu Xiaosui sambil tersenyum. Tang Xiu bertanya, "Apakah Balai Pesta Abadi memiliki perusahaan konstruksi yang andal di Saipan?" "Maksudku, perusahaan konstruksi di sini sangat besar." "Tidak, operasi guru sebelumnya hanya terbatas di negara ini. Namun, saya akan bertanya kepada beberapa orang di Aula Pesta Abadi dan jika ada yang mengenal seseorang di sana, saya akan meminta mereka mencarinya untuk Anda," kata Gu Xiaosui. "Baiklah," jawab Tang Xiu. Setelah mengakhiri panggilan, Tang Xiu menyerahkan telepon satelit kepada Mo Awen dan berkata sambil tersenyum. "Saya tidak pernah menyangka bahwa keempat miliarder Hong Kong itu benar-benar akan memberi kita uang tunai sebanyak itu. Awalnya saya pikir uang itu tidak akan cukup untuk membangun kembali Pulau Sembilan Naga, tetapi sekarang tampaknya perbedaannya tidak akan terlalu banyak." Ekspresi Mo Awen berubah saat dia berkata, "Bos, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda sedang mencari perusahaan konstruksi besar di Saipan, bukan? Tom adalah orang lokal di sini. Dia pasti tahu tentang itu. Aku memang mempertimbangkan masalah ini, tapi aku tidak berencana untuk memberitahu Tom karena aku belum yakin siapa dia sebenarnya," kata Tang Xiu sambil tersenyum. "Bos, tidak ada masalah dengan Tom sendiri karena tidak mungkin baginya untuk berbaur dengan orang lain mengingat karakternya. Kecuali dia bisa mempelajari kemampuan yang kita pelajari, menurutku tidak perlu menyembunyikannya darinya. Selain itu, sudah seharusnya banyak bahan bangunan yang akan berpindah dari Saipan setelah pembangunan kembali Pulau Sembilan Naga dimulai. Ketika saatnya tiba, tidak dapat dihindari baginya untuk mengetahuinya karena dia adalah ular lokal di sini." Tang Xiu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kita tunggu saja dulu. Kita cari tahu dari orang-orang Balai Pesta Abadi, apakah ada di antara mereka yang tahu tentang perusahaan konstruksi besar di sini. Kalau ada, kita tidak perlu mengganggunya. Kalau tidak, aku akan bicara lagi dengannya." Mo Awen mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah 2,5 hari berlayar, kapal akhirnya tiba di Pulau Sembilan Naga saat matahari terbenam. Saat kapal berhenti di pelabuhan marina yang panjang, Tang Xiu memerintahkan Mo Awen untuk tetap berada di atas kapal sementara ia membawa Mo Au untuk berlabuh di Pulau Sembilan Naga. Mereka mendaki sepanjang jalan dan dengan cepat mendekati istana megah di atas bukit. "Bos, ada yang tidak beres." Sambil menatap kastil yang terang benderang, alis Mo Awen berkerut dalam. Ia dan Tang Xiu memiliki penglihatan yang tajam dan dapat melihat dengan jelas bahwa banyak orang berada di dalam gedung yang berjarak 1 kilometer dari mereka. Mereka juga melihat beberapa orang bersenjata di pinggiran gedung bersama dengan beberapa pria kekar berpakaian kamuflase. Tang Xiu mengangguk, wajahnya tiba-tiba bergerak ketika hendak menjawab. Dia lalu berteriak. "Siapa itu?" "Ini aku, bos." Wang Dong dan seorang pria lain diam-diam muncul dari sebuah batu besar dan datang ke sisi Tang Xiu. Dia segera melihat ke arah kastil dan berbisik. "Ada situasi khusus di sini, bos. Kita tidak bisa masuk ke sana untuk sementara waktu." "Apa yang terjadi? Siapa saja yang ada di dalam istana?" tanya Tang Xiu sambil mengerutkan kening. Sambil memaksakan senyum, Wang Dong berkata, "Kami tiba di sini beberapa hari lebih awal darimu, bos. Saat kami tiba di sini,
kami menemukan bahwa sekelompok perompak telah menduduki tempat ini dan yang terpenting, mereka juga menculik ratusan warga sipil. Semuanya ditahan di sini. Berapa banyak orang yang dimiliki para bajak laut ini? Tanya Tang Xiu. Ada lebih dari 200 orang, kata Wang Dong. Masing-masing dari mereka bersenjatakan pistol. Wolfhead telah menyelidiki situasi di sekitar lokasi kemarin, dan seorang bajak laut menemukannya, jadi Wolfhead membunuh bajak laut itu. Dia kemudian membawa kami untuk melayang di dekat 9 pelabuhan untuk menunggu kedatanganmu, bos. Hubungi kepala serigala dan yang lainnya. Suruh mereka datang ke sini segera, kata Tang Xiu. Oke, bos. Wang Dong menjawab dan segera mengambil telepon satelit. Setengah jam kemudian, Wolfhead dan 10 lainnya tiba. Bos, apakah Wang Dong sudah memberitahumu situasi di sini? Tanya kepala serigala. Ya. Apakah kamu sudah bertanya dengan jelas dari mana kelompok bajak laut ini berasal? Tanya Tang Xiu. Benar, bos. Para perompak ini adalah mereka yang beroperasi di perairan sekitar dan tidak memiliki pangkalan tetap. Mereka telah berada di sini selama beberapa tahun dan hampir tidak bisa mendapatkan cukup makanan dan sebagainya karena hanya ada sedikit kapal yang melewati daerah ini. Kelompok perompak ini disebut kelompok perompak Bloodfish dan dipimpin oleh seorang pria bernama Dufsky, seorang penjahat internasional yang dicari dan kejam. Setelah mereka tiba di Pulau Sembilan Naga beberapa hari yang lalu, mereka membantai orang-orang yang tinggal di kastil dan berhasil merebutnya. Bab 303, tangkap pencuri dengan menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Kau dengar mereka menculik sekelompok warga sipil, tanya Tang Xiu. Ya, aku memerasnya dari mulut seorang bajak laut. Karena operasi mereka akhir-akhir ini sangat buruk, mereka diam-diam menyusup ke Pulau Waka untuk mendapatkan sejumlah kekayaan di sana serta menculik lebih dari 100 warga sipil, dan sebagian besar adalah wanita. Cahaya dingin melintas di mata Tang Xiu. Dia tahu betul perlakuan dan penderitaan seperti apa yang akan diterima para wanita yang diculik. Dia jarang memiliki keinginan untuk membunuh, tetapi dia akan bersikap tanpa ampun terhadap para perompak yang melakukan banyak kejahatan yang tak terbayangkan. Semua bajak laut ini harus dibasmi. Kepala serigala berkata dengan sungguh-sungguh. Bos, kita tidak punya senjata. Dan jika kita melawan mereka, kita akan menderita kerugian bahkan jika mereka benar-benar hancur. Saya pikir kita perlu menyusun rencana dan kemudian bertindak sesuai dengan itu. Kamu sudah di sini selama berhari-hari, apa rencanamu? Tanya Tang Xiu. Kami mengamati situasi di sini. Semua anggota kelompok bajak laut Bloodfish berada di istana dan sekitarnya dan beberapa bajak laut menjaga beberapa tempat. Saya pikir kita harus menyingkirkan para penjaga ini secepat mungkin setelah kita bertindak, merebut senjata dari tangan mereka, dan kemudian diam-diam menyelinap ke istana. Yang terbaik adalah menemukan pemimpinnya, Dufsky terlebih dahulu. Selama kita bisa menangkapnya, itu akan lebih mudah bagi kita, kata Wolfhead. Menangkap sekelompok pencuri dengan menangkap pemimpin mereka terlebih dahulu itu bukan rencana yang buruk. Tapi setelah menangkap Dufsky ini, bunuhlah sebanyak mungkin bajak laut tanpa ketahuan. Semakin banyak mereka mati, semakin sedikit bahaya yang harus kita hadapi nanti. Au, kamu dan Wolfhead bentuklah tim dengan Dufsky sebagai targetmu. Sedangkan yang lain, tunggu aksi sesuai rencana, kata Tang Xiu dingin. Dipahami. Tang Xiu lalu melirik Mo Au dan berkata, pergi dan panggil Awen ke sini. Tidak ada satupun dari bajak laut ini yang bisa pergi dari sini. Aku pergi sekarang, ucap Mo Au dengan berat. Tak lama kemudian, sebuah rencana telah disusun dan setelah simulasi berulang kali untuk memastikan tidak ada kekurangan di dalamnya, Tang Xiu memerintahkan serangan setelah Mo Au dan Mo Awen tiba. Alih-alih bergabung dengan Wolfhead, Mo Awen, dan 12 orang lainnya, Tang Xiu diam-diam mendekati kastil seolah-olah dia adalah hantu. Berkat kemampuan indera spiritualnya yang mencakup radius 200 meter dan ditambah dengan penglihatannya yang tajam, dia segera sampai di dinding kastil. Sepertinya para bajak laut ini siap bermukim di Pulau Sembilan Naga. Mereka telah memasang kamera pengintai di banyak tempat di kastil. Rasa dingin di mata Tang Xiu semakin pekat dan pekat. Dia segera bersembunyi di semak-semak setelah diam-diam memasuki dinding. Tepat pada saat ini,
seorang bajak laut mabuk yang membawa senjata keluar dari gedung dan berjalan menuju tempat persembunyiannya. Kau sedang mencari kematianmu sendiri? Di sini, tanya kepala serigala. Tang Xiu mendengus dingin di dalam hatinya. Saat pihak lain mendekat 6 atau 7 meter darinya, melepas celananya dan hendak buang air kecil, belati tajam merobek tenggorokannya, darah berceceran saat jantungnya tertusuk. Dengan cepat, Tang Xiu bergerak cekatan dan menarik tubuh itu ke dalam hutan. Dekat istana, 2 bajak laut bersenjata sedang mengobrol dan menguap. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Setelah menghirup dan mengembuskannya dalam-dalam, dia bergumam dengan nada sedih. Sial! Malam ini sangat menyenangkan, tapi kami para saudara hanya bisa tinggal di sini untuk berjaga malam sementara yang lain bisa meniduri wanita-wanita itu di dalam. Aku harus mencari kepala kedua dan memberitahunya bahwa aku ingin mengubah giliran kerja kami menjadi siang hari. Bajak laut lain menyeringai. Puaslah dengan nasibmu. Anak-anak ayam itu telah dilempar ke sana kemari oleh kita di siang hari. Bahkan jika kalian tidak memiliki tugas malam, apakah anak buah kalian masih bisa menyerang? Siapa bilang aku tidak bisa? Bahkan jika aku sudah mencetak 2 gol, aku masih bisa. Ia belum menyelesaikan kata-katanya ketika sepasang tangan besar menutup mulutnya bersama dengan pisau tentara Mitsubishi yang tajam di belakangnya yang langsung memotong tenggorokannya. Saat ia melihat saudara bajak lautnya sekarat, mulutnya juga ditutup dan tenggorokannya dipotong dengan pisau yang sama, yang kemudian menusuk jantungnya, kesadarannya pun kabur. Wang Ming mengirim sinyal, "Okaka," ke rekannya saat mereka segera mengambil 2 senapan dari mayat-mayat itu dan segera mengintai ke dalam. Pada saat yang sama, 6 perompak lainnya yang sedang berjaga malam di 3 tempat lainnya juga dibunuh tanpa ampun. Mayat mereka ditaruh dalam posisi berdiri di pohon atau di tembok, sementara semua senjata api mereka dirampas. Di hutan di belakang istana, Tang Xiu tiba di sini setelah berputar-putar. Dengan indera spiritualnya, ia hanya dapat mencakup 1/5 dari area istana yang megah ini. Namun, mungkin karena keberuntungannya, ia telah menemukan lokasi Dufsky bersama seorang wanita telanjang bulat di sampingnya. Ia yakin bahwa lelaki tersebut adalah Dufsky karena Wolfhead telah mengambil fotonya secara diam-diam, penampakan di foto tersebut sama dengan lelaki tersebut. Suara mendesing. Seperti seekor kera roh yang lincah, Tang Xiu diam-diam memanjat ke jendela lantai 2 dan kemudian diam-diam memasuki istana. Ruangan itu adalah tempat kebugaran dengan banyak peralatan kebugaran di dalamnya. Jelas, itu ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Di dalam tempat kebugaran itu ada seorang bajak laut dengan tubuh penuh bekas luka memeluk seorang wanita yang sedang tidur dengan air mata di wajahnya. Engah! Tenggorokan bajak laut itu dengan mudah dirobek oleh belati ketika Tang Xiu kemudian diam-diam membuka pintu dan berjalan keluar tanpa mengganggu wanita itu. Tak lama kemudian, Tang Xiu membunuh 2 bajak laut yang lewat di koridor dan kemudian dengan lancar menyelinap ke kamar Dufsky. Siapa ini? Meski waspada, suara lemah pintu terbuka membangunkan Dufsky dari tidurnya saat tangannya bergerak cepat di bawah bantal. Engah! Tang Xiu melemparkan belati di tangannya dan tepat mengenai tangan Dufsky saat sosoknya melesat dan muncul di depannya, meninju kepalanya dengan keras dan menutup mulutnya di saat yang bersamaan. Bam! Tiba-tiba, Tang Xiu merasakan sebuah pukulan menghantam punggungnya, menyebabkannya mengeluarkan dengungan teredam karena kekuatan yang sangat besar. Dia langsung melompat dari tempat tidur dan melihat bahwa wanita telanjang bulat itu juga telah melompat dari tempat tidur dan membuat pose bertarung. Dia juga musuh. Cahaya dingin bersinar di mata Tang Xiu saat ia berlari ke arah wanita itu. Ia tidak akan bertindak dan membunuhnya jika ia adalah wanita biasa yang ditawan, tetapi ia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada bajak laut itu karena ia adalah wanita. Ia menembak tanpa menggunakan tangannya dan menjatuhkannya secepat kilat, membunuhnya dengan mudah. Ia lalu menoleh ke arah Dufsky yang tertegun dan diam-diam tersenyum paksa dan masam. Ia baru saja mengabaikan wanita itu, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Bukan hanya pria itu yang menjadi ancaman baginya, bahkan wanita itu juga sangat berbahaya. Beruntung wanita itu tidak membawa senjata, kalau tidak, ia pasti sudah tertembak sekarang.
mungkin ia tidak akan mati, tetapi jika lengah dan tertembak dalam jarak sedekat itu, ia akan terluka. Lagi pula, meskipun terluka adalah hal yang sepele karena peluru tidak dapat menembus tubuhnya dengan mudah, tetapi begitu suara tembakan terdengar, suaranya akan menjadi sangat keras di malam yang sunyi dan semua bajak laut di seluruh istana akan waspada. Setelah mencari tali, Tang Xiu kemudian mengikat Dufsky yang pingsan dan langsung meninggalkan ruangan. Sekarang, dia bisa menyerang bajak laut itu secara diam-diam. Semakin banyak dia membunuh mereka, semakin tidak berbahaya bagi mereka nantinya. 10 menit kemudian, puluhan bajak laut terbunuh saat tidur. Ada juga puluhan bajak laut di istana yang dibunuh tanpa ampun saat mereka bertani dan memperkosa wanita. Mengenai wanita-wanita yang ditangkap ini yang hampir semuanya dalam kondisi menyedihkan, Tang Xiu dan anak buahnya tidak membunuh mereka dan langsung memukuli mereka. Ledakan. Malam yang sunyi dan sunyi akhirnya dipecahkan oleh suara tembakan. Seketika itu juga para perompak yang sudah telanjang itu berteriak-teriak dan menyerbu keluar satu persatu, sambil mencengkeram senjata mereka dan berteriak keras, menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi dan siapa yang telah menembak. Di tengah kekacauan itu, Tang Xiu dan 14 orang lainnya menyerang dan membunuh lebih dari 20 bajak laut secara tiba-tiba. Serang balik. Setelah Tang Xiu muncul di samping Wolfhead dan Mo Au, dia mengeluarkan perintah tanpa ragu-ragu. Baku tembak sengit terjadi di dalam istana. Koordinasi antara Tang Xiu dan anak buahnya membuat para perompak ini rentan, dan langsung tumbang pada serangan pertama. Setelah mereka melepaskan tembakan, lebih dari 100 perompak telah terbunuh sejak awal. Tepat pada saat ini, Mo Au mengetahui dari Tang Xiu tentang kamar Dufsky dan membawanya ke sana lalu membangunkan Dufsky. Siapa kamu sebenarnya? Dufsky langsung berteriak setelah dia terbangun dan mendapati dirinya diikat dengan pisau tentara Mitsubishi menempel di lehernya. Aku pemilik pulau ini. Suruh anak buahmu meletakkan senjata dan pergi ke alun-alun di luar istana. Kalau tidak, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tang Xiu mencibir. Cahaya berkilauan memenuhi mata Dufsky. Dia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah melalui banyak situasi tanpa harapan, tetapi dia tidak pernah berada dalam situasi yang lebih berbahaya seperti sekarang. Setelah terdiam sejenak, dia kemudian berteriak pada puluhan bajak laut yang berada di koridor. Kalian semua pergi ke alun-alun di luar dan jatuhkan senjata kalian. Para perompak saling memandang dengan cemas. Mereka ragu-ragu, karena mereka tahu bahwa mereka mungkin akan terbunuh begitu mereka menjatuhkan senjata mereka. Dor, dor. Seorang bajak laut berjanggut melangkah maju 2 langkah dan menembakkan senjatanya 2 kali ke arah Tang Xiu. Sasarannya bukanlah Tang Xiu dan yang lainnya, melainkan sandera Dufsky. Keahlian menembaknya sangat akurat karena satu tembakan mengenai jantung Dufsky dan satu lagi mengenai dahinya, yang langsung membunuhnya. Menghindari. Tubuh Tang Xiu melesat ke ruangan terdekat sementara yang lain buru-buru bersembunyi di ruangan terdekat, tanpa ragu segera membuka jendela dan keluar lewat jendela dengan cepat. Bab 304, Mereka Iblis. Terdengar suara gemuruh dari koridor, diikuti suara tembakan yang keras. Jangan biarkan mereka lari. Bunuh mereka. Puluhan perompak bergegas masuk, tetapi setelah pintu ditendang hingga terbuka, tidak ada seorang pun yang ditemukan di dalam dan semua jendela terbuka. 2 menit kemudian, Tang Xiu dan yang lainnya berkumpul di hutan lebat di belakang kastil. Kecuali satu orang yang terluka tembak di lengannya, yang lainnya tidak terluka. Sambil menepuk-nepuk pria yang terluka itu, Tang Xiu berbisik. Bagaimana lukamu? Apakah serius? Tidak apa-apa, pria itu menggelengkan kepalanya. Menoleh ke kepala serigala, Tang Xiu bertanya dengan suara berat. Siapa bajak laut yang berani membunuh Dufsky? Apakah dia tidak takut bajak laut lain akan membunuhnya? Itulah pemimpin kedua dari bajak laut Bloodfish. Kecelakaan ini terjadi karena rencanaku yang buruk karena aku lupa bahwa para bajak laut ini adalah sekelompok orang yang kejam dan tidak berperasaan. Para bajak laut lainnya tidak akan menyalahkannya karena membunuh Dufsky. Mereka bukan orang bodoh, mereka pasti tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan dibunuh oleh kita setelah menyerah, kata Wolfhead. Tindakan malam ini gagal, jadi kita akan segera mundur. Aku tidak sanggup kehilangan orang-orang kita karena bajak laut.
Jika mereka punya keberanian, mereka akan tetap tinggal di dalam istana. Tapi bagaimanapun juga, kita akan melanjutkan serangan di pagi hari. Tang Xiu mengangguk setuju. Bos, rencanamu selanjutnya adalah... Kata kepala serigala penasaran. Rencanaku sangat sederhana, kata Tang Xiu sambil tersenyum muram. Kita akan mencari setiap kesempatan untuk terus-menerus menyerang bajak laut itu. Bunuh mereka satu persatu dan sebanyak yang kita bisa. Singkatnya, aku akan membunuh mereka dan membuat mereka begitu ketakutan hingga mereka akan lari. Selama mereka keluar dari istana, mereka akan mati. Sisanya saling memandang dan mengangguk setuju. Mereka juga membenci bajak laut jahat ini dan tidak ragu untuk membunuh mereka. Larut malam. 2 kilometer dari kastil. Tang Xiu dan yang lainnya bersembunyi di antara batu-batu besar dan pepohonan, diam-diam mengawasi kastil. Mereka mendengar suara tembakan dari sisi itu dan gemuruh para perompak. Suara-suara itu makin dekat. 10 orang dengan senapan mesin ringan berjarak sekitar 650 meter sedang mencari kita, berdiri di belakang batu besar. Wolfhead menjulurkan kepalanya untuk menyelidiki dan berbisik. Tang Xiu memberi isyarat kepada saudara-saudara Mo saat keduanya diam-diam menyelinap ke pohon-pohon terdekat. Dia kemudian berkata, Kepala serigala, segera serang mereka begitu mereka sampai di sekitar. Ingatlah untuk menetapkan tugas dengan baik dan berusaha untuk membasmi mereka sepenuhnya. Ya, jawab kepala serigala dengan suara rendah. 7 atau 8 menit kemudian. Di sini, tanya kepala serigala. 10 bajak laut bersenjata telah menangkap mereka, tetapi mereka tidak menggunakan senter karena musuh bersembunyi dan mereka tidak ingin diserang dalam kegelapan. Wus! 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 Beberapa siluet diam-diam muncul di dekat 10 bajak laut itu. Saat belati menusuk tubuh mereka, serangan yang lebih ganas diluncurkan saat mereka berteriak. Hanya dalam waktu 5 atau 6 detik, ke-10 bajak laut itu bahkan tidak sempat menembak dan semuanya terbunuh, memberikan 10 senapan mesin ringan kepada Wolfhead dan yang lainnya. Tang Xiu menendang mayat salah satu bajak laut ke samping dan menatap dingin ke arah kastil. Menurut hitungan kepala serigala, jumlah bajak laut di kastil seharusnya berkurang hingga kurang dari 100. Dengan 10 orang yang terbunuh sekarang, jumlah bajak laut berkurang lagi. Bersambung ke episode 74. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.